Insya Allah tanggal 23 Mei ini aku akan menggelar sebuah konser yang judulnya Here I Am Concert di Indonesia Arena. Jadi kita semua hari ini berkumpul di bersama teman-teman dari media yang udah mensupport aku untuk memberikan penjelasan tentang konser ini. Konser ini buat aku adalah perayaan dari hampir 30 tahun aku di industri musik Indonesia, dan sudah berpuluh-puluh atau beratus-ratus lagu yang udah aku keluarkan, dan ratusan lagu itu yang menjadi teman buat teman-teman yang ada di luar sana gitu, yang galau, yang lagi tiktokan, yang lagi joget-joget, yang lagi happy, lagi jatuh cinta, lagi putus cinta, semuanya pakai lagu aku gitu. Jadi di tanggal 23 itu aku berharap semua orang bisa datang untuk merayakan kejadian-kejadian apa yang udah pernah terjadi di dalam hidup mereka yang memakai lagu aku sebagai soundtracknya. Misalnya ku menangis dan lain sebagainya gitu. Jadi buat aku ini adalah sebuah konser yang amat sangat aku nantikan juga, yang disupport sama banyak orang. Ini sangat bagus sekali, maksudnya Ada nama baru di sini, boleh jelasin kenapa dan prosesnya seperti Yang mana itu namanya? Jemima. Oh, oke. Di press conference-nya Oke. kan belum? Oh iya betul. Oke. Kali ini aku mengajak kolaborator aku, seperti bisa dilihat di sini ada Bernadia, Yura, JKT48, Dipa Barus, dan anak-anak jebolan dari idol juga, ada Rimar, Jemima, ada Audela, dan ada Sharla gitu. Kenapa? Karena aku ingin mereka merasakan juga dan merayakan sebagai musisi ataupun penyanyi Indonesia gitu di konser aku. Aku senang banget bisa berbagi panggung sama mereka, dan mereka juga sama amat sangat excited ya. Mereka tadi ada yang hadir di sini juga, dan kita ingin mempersiapkan sesuatu yang bisa diingat sama semuanya, yang belum pernah kejadian. Karena aku senang banget bikin sesuatu yang baru gitu. Misalnya mempersatukan suara-suara yang luar biasa ini dalam satu grup. Coach ini peduli dengan lingkungan juga, maksudnya konsernya sudah berapa lama dan memang sudah dipikirkan? Sebetulnya udah lama ya, udah cukup lama sebetulnya. Cuman mungkin aku tidak bisa bilang, nggak mau melabeli diri aku adalah sebagai aktivis lingkungan, karena aku belum sebesar itu gitu impactnya terhadap dan usaha aku untuk dalam lingkungan ini. Di sini aku hanya sebagai seseorang manusia yang juga merasakan bahwa lingkungan kita ini harus juga diselamatkan gitu. Dari apa yang kita konsumsi harian gitu, yaitu konsumsi apa yang kita pakai ataupun yang kita makan gitu. Itu menurut aku mudah-mudahan aku bisa mengajak lebih banyak orang lagi, mempengaruhi banyak orang lagi untuk juga ikut serta dalam kegiatan menjaga lingkungan ini. Bakal seribet apa sih nanti orang-orang yang akan datang itu kan diharapkan juga bisa bawa. Iya benar. Plastik itu ada tempatnya, berarti Iya. kan harus butuh Iya, besar juga, betul. gimana? Jadi insya Allah ini juga menjadi concern dari Inspire ya, dari tim aku. Nantinya di kita juga ada F&B kan, maksudnya ada bazar juga untuk makanan, minuman, dan segala macam gitu. Kita tidak bilang bahwa kita anti terhadap plastik gitu, ataupun anti terhadap sampah, karena itu udah menjadi bagian dalam hidup kita, tapi bagaimana untuk mengolahnya itu. Makanya aku memperkenalkan NGO ataupun perusahaan-perusahaan yang memang mereka biasa untuk mengolah sampah untuk menjadi sesuatu yang berguna gitu. Nanti di sana pun akan ada banyak penampungan sampah, tempat-tempat sampah gitu, dan yang udah dipilah-pilah juga banyak. Yang pasti mudah-mudahan meminimalisasi sampah setelah ada kegiatan konser. Biasanya kan habis konser tuh banyak banget ya sampahnya tuh. Nah kita bukan cuma mengumpulkan sampah, tapi juga mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Tadi sejauh ini progres tiketnya seperti apa? Tadi udah sold berapa segala macam? Alhamdulillah beberapa kategori memang udah sold out. Kurang lebih 80% udah habis gitu. Hanya sedikit lagi lah yang tersedia di tiket.com ataupun yang di tiket yang online yang di Inspire offline-nya ya. Jadi ya alhamdulillah, makasih deh untuk itu tuh
buat aku kayak semangat lah gitu. Ternyata banyak orang yang excited juga dengan Nah ini kan Berapa sebentar tiket yang lagi dijual? mungkin kurang persiapan. lebih 13.000, 12.000 lah. 12.000. Kan ini sebentar lagi persiapan fisiknya seperti Nah apa itu sih? dia, itu amat sangat dibutuhkan ya, karena apa namanya, sebagai manusia dengan pancaroba ini gitu ya, lagi panas-panasnya tiba-tiba hujan apa segala macam, itu juga mempengaruhi suara aku. Jadi ya menjaga sebaik mungkin lah kesehatan aku. Nah, untuk ini kan konsep panggungnya juga menarik nih Teh, tadi yang ada lingkaran dan itu. Ini pertama kali kamu gunain Teh? Apa emang udah sering seperti itu? Terus untuk menghindari tadi kan stamina ya. Ibaratnya takut kamu jatuh atau gimana kan sempat jatuh Iya, juga. betul, Nah, itu gimana Teh? Betul. Pastinya nanti akan diperhatikan desain panggungnya juga, ataupun baju yang aku pakai juga gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi apapun yang tidak diinginkan lah ya, amin ya Allah, amin gitu. Dan desain panggungnya ini sendiri ada dari timnya Mas Pras dan juga tim-tim lainnya kayak Dash University untuk teknologinya gitu, Pipilaka Foundation dan lain sebagainya tuh, mereka yang mempersiapkan artnya lah bersama-sama dengan aku. Untuk kostum sendiri gimana? Ah. Ada spesial gimana? Thank you banget. Akan pakai berapa gitu? Oke, kali ini aku bekerja sama dengan berbagai nama yang hebat-hebat di desainer Indonesia. Kalau tahun sebelumnya aku berkolaborasi dengan desainer dari luar negeri, kali ini semuanya Indonesia gitu. Yang pertama Maison Matt, terus udah gitu ada Tangan Official, terus udah gitu ada juga Tech Saverio, ada Wikiwu, dan siapa lagi ya? Sebentar. Baju pertama itu di dalam ingatan aku. Siapa lagi ya? Satu lagi. Kayak pastinya aksesorisnya sama dari Rinaldi Yunardi. Itu udah pasti. Ada menggunakan daun ulang nggak Teh? Ada. Bajunya mungkin bajunya dari tangan, terutama ya. Dari tangan itu pakai bahan yang memang ada konsep daur ulang. Nah, Ocha Kayak bisa ini setiap kan- konser itu minta libur berapa hari sebelum konser untuk persiapan dulu gitu. Terus juga ada sebuah, ya kalau kita bisa bilang kan biasanya ada ritual-ritual sebelum manggung tuh ngapain aja sih sebelum konser tuh, kan manggung sama konser pasti beda ya. Iya betul. Persiapan dan ritualnya iya. seperti apa seperti itu. Kalau buat aku pastinya berbeda karena ini adalah sebuah besar gitu ya. Jadi fisiknya, latihan fisik, latihan vokal, terus udah gitu mempersiapkan baju, itu baju sendiri udah 2 bulan gitu ya, lama gitu. Terus apalagi ya, konsep dan lain sebagainya, karena memang ini mahal, cukup mahal gitu untuk pagelaran ini, pagelaran. Konser ini cukup mahal gitu, jadi memang kita berusaha untuk melakukan yang semaksimal mungkin lah usaha kita. Menjaga mood seperti apa Teh? Wow. Itu kan 3 jam ya ibaratnya. Benar, kesehatan dan mood. Kalau udah di atas pentas, udah di atas panggung, biasanya udah kayak moodnya enjoy aja. Insya Allah kayak gimana ya? Kalaupun aku lagi sakit, biasanya kalau begitu ada di atas panggung udah lupa sakitnya. Kayaknya mungkin diganti dengan adrenalin ya. Udah mulai latihan belum sih? Oh sama satu lagi mungkin desainer Stella Risa. Tadi nggak sempet. Udah mulai latihan belum sama teman-teman pengisi yang lain? Oh udah, kalau sama kolaborator belum, tapi untuk bikin aransemen lagu sama Mas Dendi dan Dila Sahido, music director aku, kita udah workshop berkali-kali, tinggal jreng gitu. Tadi di spill ada 3 single itu yang bakal dibawain di sini. Itu Betul. itu yang sama Dipa Barus atau Iya di betul, luar yang itu? sama Dipa Barus. Oke, ada Berarti ini remake ya Teh? remake dari Ini remake betul. Karena menurut aku ya itu tadi, lagu-lagu Indonesia itu luar biasa gitu. Jangan sampai berhenti di satu generasi aja. Aku berkewajiban rasanya untuk meneruskan lagu itu ke generasi-generasi selanjutnya. ada 3 lagu tadi, mungkin boleh disebutkan dan alasannya Oke. apa memilih lagu itu Teh? Kita namain ini Asmara Dansa karena 3 lagu ini upbeat gitu. Ada lagu Serasa, Juwita, dan juga Sinaran. Sinaran ini dulu dinyanyiin sama Sheila Majid, Dato Sheila Majid, dan nanti ada satu kolaborator aku namanya MK dari K-Click, itu adalah rapper dari Malaysia. Aku minta dia untuk mengisi di dalam lagu ini juga. Jadi
aku mau menunjukkan bahwa dengan musik kita tuh bisa bersaudara gitu, terlepas dari kita itu siapa. Ini kan konser yang kesekian kalinya, masih suka ada rasa nervous gak sih? Dan Aduh. biasanya ngatasinnya seperti apa? Nah, deg-degan ya karena overthinking kadang-kadang kan, ini udah beres belum, ini belum beres belum. Rasanya itu kayak sakit mah berkali-kali. Tapi yang paling pasti mengatasinya dengan mempersiapkan diri, latihan yang cukup, dan aku harus yakin bahwa semua udah dipersiapkan dengan baik. Aku tuh soalnya pemikir, jadi kayak sampai misalnya tuh tadi kayak desain untuk sarung sampah aja itu aku pikirkan gitu, apa aja yang ditulis ya, apa yang lucu, apa yang menarik orang untuk bisa memasukkan sampahnya gitu ke situ. Jadi itu aja aku pakai itu pikirkan. Jadi tapi kalau aku udah siap dengan segala macam itu, biasanya aku lebih tenang. Jadi udah langsung kayaknya tahajudnya nggak boleh berhenti juga ya sampai menjelang konser, sholat duha, tahajud, apapun itu yang aku bisa lakukan, karena memang apapun itu selanjutnya memang Allah lah ya.